Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo silahkan masuk. Monggo Mas, Mbak, silahkan duduk. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Bidan Apri, saya yang bertugas di sini, Mbak, Mas. Tak tutup dulu ya pintunya. Oh, ini tak catat dulu nggih di laptop. Namanya siapa, Mbak? Mbak ya? Saya Dewi. Oh, nggih. Mbak Dewi nggih. Nggih. Usianya berapa, Mbak Dewi? 24 tahun. 24 tahun. Alamatnya mana? Doro. Masnya? Namanya siapa? Yatno. Oh, nggih, Mas Yatno. Usianya berapa, Mas? 30. Usianya 30 nggih. Terus alamatnya mana, Mas? Sawangan. Oh, Sawangan nggih. Ya, sudah saya catat. Oh, nggih. Mbak dan Mas kesini ada keperluan apa nggih? Saya kan mau nikah ya, Bu. Nggih, Saya itu belum tahu, Bu, tentang usia subur, tentang masalah reproduksi dan lain-lain, Ibu. Oh, Nanti kan nggih. saya terlalu khawatir ya, Bu. Oh, kalau nggih, gitu. Oh iya, jadi jenengan berdua kesini mau konsultasi masalah pernikahan nggih, Nggih. calon pengantin. Iya. Nanti saya jelaskan satu persatu biar jenengan bisa memahami nggih. Sebelumnya pernah mendengar informasi tentang kesehatan reproduksi? Sudah, cuma belum tahu, Ibu. Oh nggih. Dengarnya dari mana nggih, Mbak? Berarti kemarin dijelaskan sebelum mengurus masalah pernikahan, Nggih. kan sudah dijelaskan ya, Bu, Nggih. yang perlu disiapkan apa saja. Nggih. Nah, itu termasuk tentang pranikah juga sudah dijelaskan, tapi saya belum paham, Ibu. Oh nggih. Nanti di sini saya akan menjelaskan. Jadi nanti saya menjelaskannya tentang pernikahan, kemudian ada hak reproduksi dan seksual, kemudian juga ada organ reproduksi perempuan dan laki-laki, ada masa subur, kemudian perencanaan anak keluarga berencana, kehidupan seksual suami istri, masalah-masalah dalam pernikahan, kemudian juga ada kesetaraan gender dalam pernikahan. Nggih? Ya, Bu. Jadi pengertian pernikahan, jenengan sudah paham pengertian pernikahan? Nggih. Jadi pengertian pernikahan itu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian persiapan pernikahannya ada persiapan kesehatan fisik, kemudian kesehatan mental dan spiritual. Ada juga finansial nggih. Di sini banyak sekali persiapannya. Kemudian ada hak reproduksi dan seksual juga. Ada hak untuk mendapatkan standar tertinggi kesehatan reproduksi. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang hak reproduksi dan seksual. Di antaranya ada hak untuk mendapatkan standar tertinggi kesehatan reproduksi dan seksual. Kemudian ada hak untuk membuat keputusan yang berkenaan dengan kebebasan reproduksi yang bebas dari paksaan, diskriminasi, dan kekerasan. Kemudian juga ada hak untuk bebas memutuskan jumlah dan cara kelahiran, hak untuk memperoleh informasi sekaligus sarananya. Jadi nanti jenengan bisa konsultasi ke bidan atau tenaga kesehatan lain nggih. Kemudian hak untuk mendapatkan kepuasan dan keamanan hubungan seks itu juga termasuk hak reproduksi nggih. Kemudian saya akan menjelaskan tentang organ-organ reproduksi. Ya. Nggih. Jadi antara wanita dan laki-laki itu berbeda nggih. Kalau yang wanita itu ada vagina, kemudian ada serviks, saluran telur, kemudian juga ada rahim. Nah, vagina itu saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim sekaligus tempat mengalirnya darah, menstruasi dan keluarnya bayi. Itu vagina nggih. Kemudian ada serviks, yaitu salah satu struktur rahim bagian bawah yang menyempit dan membuka ke arah vagina. Kemudian juga ada saluran telur, itu membawa sel telur
dari indung telur ke rahim nggih. Kemudian pada saluran ini terjadi pembuahan nggih. Kemudian ada rahim, yaitu tempat berkembangnya janin pada saat melahirkan. Kemudian ada organ reproduksi laki-laki, diantaranya ada penis, itu memiliki fungsi sebagai saluran sekaligus tempat keluarnya sperma. Kemudian ada skrotum, itu berperan untuk menjaga suhu testis. Kemudian ada testis, itu untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Kemudian ada epididymis, tempat penyimpanan sperma sementara. Terus niku nggih, Mbak, Mas. Kemudian saya juga akan menjelaskan tentang masa subur. Sebelumnya sudah pernah mendengar tentang masa subur? Belum. Ya, jadi masa subur itu pada wanita terjadi sekitar 12-16 hari sebelum masa haid berikutnya. Dengan kata lain, rata-rata wanita mengalami masa subur di antara hari ke-10, kemudian sampai hari ke-17. Setelah hari pertama menstruasi terakhir, berlaku bagi wanita yang memiliki siklus menstruasi teratur. Kalau nggak teratur, jadi masa subur sulit ditentukan, nggih. Kemudian perencanaan kehamilan. Nah, di sini nanti Mbak sama Mas bisa merencanakan mau punya anak berapa, di usia berapa, kados niku nggih. Kemudian melakukan pemeriksaan kesehatan prakonsepsi, bisa kemudian mengkonsumsi vitamin pada masa hamil, kemudian menghentikan kebiasaan yang tidak sehat. Contohnya kayak misalnya masih merokok, nah itu bisa dihentikan nggih. Kemudian mendiskusikan kesiapan fisik, psikis, dan finansial keluarga. Keluarga berencana atau KB, nah ini juga harus direncanakan. Itu penggunaan alat kontrasepsi sebagai penundaan kehamilan, bisa mengatur jarak kehamilan dan menghentikan nggih. Jadi nanti ada KB itu ada jangka pendek dan jangka panjang, nggih. Kemudian kehidupan seksual suami istri. Nah, kehidupan seksual sehat dan aman harus diperhatikan, bukan hanya sebatas kontak fisik saja, namun bisa memberikan efek positif bagi kehidupan suami istri. Antara lain, ada satu, kualitas dalam berhubungan, sama-sama mendapatkan kepuasan, saling berinisiatif, kemudian juga rutin berhubungan, namun tidak terlalu sering. Karena di sini kalau misalnya terlalu sering, itu sperma itu produksinya itu setiap 3 hari sekali. Jadi jangan terlalu sering kalau misalnya jenengan langsung punya anak. Terus memperhatikan norma dan etika dalam berhubungan. Kemudian masalah-masalah dalam rumah tangga atau pernikahan, itu ada perbedaan pendapat antara orang tua dan anak. Kemudian ada masalah keuangan, kurangnya kepercayaan atau rasa hormat pada pasangan, kemudian ada perbedaan pola asuh anak, ada kekerasan dalam rumah tangga, kemudian belum memiliki anak, itu bisa jadi masalah-masalah dalam rumah tangga nggih, dalam pernikahan. Terus intervensi mertua, jadi mertuanya ikut campur dalam rumah tangga, itu juga bisa menjadikan masalah. Kemudian juga ada komunikasi yang kurang nggih. Di sini juga tentang kesetaraan gender dalam rumah tangga. Itu ada bentuk kesetaraan gender dalam cinta kasih, itu artinya kebersamaan suami istri dalam menerapkan suasana penuh cinta kasih, menggalang kerjasama yang baik, dilandasi rasa saling mengasihi, menghormati, dan saling membutuhkan. Kemudian bentuk kesetaraan gender dalam perlindungan itu kebersamaan suami istri dalam melindungi anak-anaknya, baik anak laki-laki maupun anak perempuan dengan cara yang sesuai dengan perkembangan biologi dan perkembangan psikososialnya kalau sudah punya anak nggih. Kemudian ada bentuk kesetaraan gender dalam keagamaan. Itu kebersamaan suami dan istri dalam mengembangkan kehidupan keluarga yang menghayati, memahami, serta melaksanakan nilai-nilai agama dengan penuh iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian juga bentuk kesetaraan gender dalam sosial, memberikan kesempatan kepada pasangan atau seluruh keluarga untuk mengembangkan dan menanamkan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang beraneka ragam dalam satu kesatuan, nggih. Terus niku. Kemudian ada yang mau ditanyakan? Iya Bu, maaf sebelumnya saya mau tanya. Nggih. Misal kan kita sudah melakukan hubungan seksual itu sudah sesuai yang Ibu Bidan bilang tadi ya, di masa subur, terus juga di jarak, berarti kan tidak boleh terlalu sering ya. Cuma misal dalam jangka waktu lama tidak
langsung punya anak, pripun nggih Bu solusinya? Oh iya, kalau misalnya jenengan misalnya lebih dari 5 tahun nggih, belum mempunyai anak, itu nanti bisa konsultasi ke spesialis kandungan. Nggih. Jadi nanti jenengan berdua bisa diperiksa masalah apa yang mungkin menyebabkan belum hamil, nggih. Seperti itu. Itu. Ya, terima kasih ya Bu Bidan. Nggih. Ini ya, gantian saya yang tanya ya Mbak ya. Nah, tadi kan saya akan menjelaskan tentang komunikasi yang kurang baik. Itu bagaimana menurut jenengan? Kalau sejauh ini sih antara saya dengan calon suami sudah itu ya Mbak, maksudnya sudah sampai di titik ini. Insya Allah kalau untuk komunikasi Bismillah ya sudah saling itu Mbak. Sudah baik ya. Sama tadi sama calon mertua juga Insya Allah sudah baik. Okay. Semoga kedepannya nanti lebih baik lagi nggih. Nah, tidak ada masalah-masalah yang muncul. Ya Bu Bidan. Nggih. Ada yang ditanyakan lagi? Sudah cukup. Sudah cukup? Nggih. Tak catat dulu nggih. Ya. Nggih, nanti berarti jenengan bisa melakukan kunjungan ulang sebulan lagi. Ya. Nggih, setelah pernikahan boleh. Kalau misalnya mau konsultasi lagi, berarti untuk pendidikan kesehatannya tentang reproduksi sudah cukup. Nggih, terima kasih ya Bu Bidan. Nggih, terima kasih. Terima kasih Bu Bidan. Sami-sami Mas.